Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Hasbi. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Pada soal nomor 4, kita harus menghitung integral dari 0 sampai 1, integral 0 sampai akar 1 min kuadrat dari sin x kuadrat ditambah y kuadrat dx dy. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu mengkonversi integral pada koordinat kartesius ini menjadi integral pada koordinat polar. Mengapa? Jika kita mengerjakannya langsung pada koordinat kartesius, kita akan bertemu dengan teknik-teknik integrasi yang cukup sulit. Oke, lalu apa rumus dari integral polar? Oke, jika kita memiliki integral atas suatu wilayah D, ya, di sini D-nya itu adalah X dan Y, sumbu X dan sumbu Y, dari suatu fungsi atas X, Y, dx dy, maka kita bisa rubah menjadi integral dari θ1 sampai θ2, integral lagi dari R1 sampai R2, dari fungsi f, X di sini akan berubah menjadi R cos theta, ini berdasarkan persamaan sifat persamaan trigonometri, dan Y-nya akan menjadi R sin theta. Dikali dengan R, jangan lupakan R ini, dr d theta. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah rumus untuk mengubahnya. Oke. Pertama, kita coba rubah dulu fungsinya. Ya. Fungsi ini adalah fungsi trigonometri sin x kuadrat ditambah y kuadrat. Sin di sini tidak akan menjadi masalah, tapi x kuadrat dan y kuadratnya harus kita ubah. Oke, kita ingat kembali persamaan lingkaran, ya, karena koordinat polar ini erat kaitannya dengan lingkaran. Ya. Secara umum persamaan lingkaran itu bentuknya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita sudah menemukan bentuk polar dari x kuadrat ditambah y kuadrat, yaitu r kuadrat. Ya. Oke, selanjutnya yang harus kita rubah adalah batasnya. Karena di sini batas pada integral ini adalah batas pada koordinat kartesius, sedangkan kita akan mengkonversinya menjadi koordinat polar. Oleh karena itu batas ini harus dirubah juga. Oke. Yang pertama, kita tulis dulu batasnya. Batas pada variabel x adalah 0 sampai dengan akar 1 min y kuadrat. Dan batas pada y adalah 0 sampai dengan 1. Oke. Kita coba perhatikan terlebih dahulu bentuk yang sebelah kanan dari x. Coba kita pisahkan sebelah sini. Ya. X kurang dari sama dengan akar 1 min y kuadrat. Oke, kita kuadratkan kedua sisinya menjadi x kuadrat kurang dari sama dengan 1 min y kuadrat. Lalu kita rubah, pindah y kuadratnya pindah ruas. X kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat dari suatu lingkaran berjari-jari satu berpusat di 0,0. Ya. Jari-jarinya satu, lingkarannya areanya adalah area yang dalam, karena ini kurang dari sama dengan. Berarti area yang sedang kita bicarakan adalah area yang di dalam lingkaran, bukan area yang di luar lingkaran. Seperti itu. Nah, kita sudah menemukan x ini akan berubah menjadi apa? Akan berubah menjadi ini satu, ya. Tinggal satu lagi kita akan berubah y-nya. Ya. Oke, kita rubah y ini. Ingat kita punya persamaan sin x dan sin theta. Sin theta aja. Sin theta itu sama dengan y per r. Nah,
Y-nya kita tuh punya di sini. Batas bawah Y itu adalah 0, batas atas Y itu 1. Dan R-nya pun kita sudah menemukannya dari batas dari X, yaitu ini. R-nya itu adalah 1, atau jari-jari lingkarannya itu adalah 1. Oke, sekarang kita coba rubah. Yang pertama, batas bawahnya terlebih dahulu. Berarti sin theta itu sama dengan Y-nya 0, R-nya 1. Sama dengan 0. Nah, berarti maka dari itu theta-nya akan sama dengan berapa? Theta sin berapa yang hasilnya 0? Yaitu sin 0. Dan sin 180 derajat atau sin dari pi. Oke. Ya. Lalu kita satu lagi. Kita cari yang batas atasnya. Berarti sin dari theta itu sama dengan Y-nya ini, yang ini 1. R-nya tetap 1. Artinya sin theta itu sama dengan 1. Berapa sih ini hasilnya 1? Yaitu sin pi per 2 atau 90. Theta itu akan sama dengan sin 90 pi per 2 dan sin 270 atau 3 pi per 2. Oke. Setelah ini mari kita gambarkan terlebih dahulu area atau daerah yang sedang kita bicarakan. Mengapa kita gambarkan? Agar kita mengetahui batas-batasnya itu seperti apa. Di sini kita punya lingkaran berjari-jari 1 dari sini. Nah, lingkaran yang sedang kita bicarakan adalah lingkaran bagian atas saja. Ya, lingkaran itu sebenarnya kan full ya, seperti ini. Maaf, gambarnya kurang menyerupai lingkaran, tapi sudah mewakili. Ya. Oke, ini lingkaran berjari-jari 1 berpusat di 0,0. Ya. Nah, area yang sedang kita bicarakan adalah ini, perhatikan. Ini adalah bentuk dari setengah lingkaran bagian atas. Yang sedang kita bicarakan adalah lingkaran yang bagian atasnya saja. Bukan semua lingkaran, ya. Karena tadi batas kita di sini, ya. Itu. Oke, kita hapus bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya kita tidak perlu karena kita sedang tidak membicarakan yang bagian bawah. Ya. Ini tidak masuk ke batas kita. Oke. Selanjutnya kita lihat batas dari tetanya, sudutnya. Ini yang sudut yang dibentuknya adalah tetanya itu di sini. Ini sudut yang dibentuknya. Oke. Sudut yang bisa merepresentasikan pekerjaan kita, ya, yang sedang kita bicarakan adalah area bagian atas. Itu jika batas bawahnya itu adalah yang 0, ya. Batas bawahnya kita yang 0, yang ini. Dan batas bawahnya yang 0, dan batas atasnya adalah yang pi per 2. Mengapa? Jika kita memilih batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3 pi per 2, artinya area kita adalah 3/4 lingkaran sampai sini. Sampai sini. Kita menghitung integral seperti ini. 0 sampai 3 pi per 2. Ya. Jika kita menghitung, jika ini batas atasnya yang pi, batas bawahnya misalkan yang 3 pi per 2. Berarti kita menghitung dari sini, dari 180 derajat sampai 270 sampai sini aja. Gitu. Ya, sedangkan kita sedang membicarakan area dari lingkaran, setengah lingkaran yang bagian atas. Gitu. Oleh karena itu yang paling memungkinkan di sini adalah yang batasnya 0 sampai pi per 2. 0 itu di sini, 0 derajat. Ya. Dan pi per 2 itu ada di sebelah sini. Ada di sini pi per 2 atau 90 derajat. Ya.
ini 0 derajat, ini 90 derajat. Jadi area yang kita bicarakan adalah area yang ini, yang diarsir. Nah, ya, sehingga integralnya, bentuk integral ini akan menjadi integral tetanya dulu, sudutnya berarti dari 0 sampai pi per 2, lalu R-nya berarti dari 0 sampai 1, dari jari-jarinya ini 0, sampai ke sini, jari-jarinya 1, 0 sampai 1, lalu fungsinya menjadi sin dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat itu menjadi R kuadrat. R kuadrat dikali dengan R, ya, karena rumusnya, lalu dr d theta. Seperti itu. Berarti yang harus kita hitung integralnya sekarang adalah ini. Oke. Sekarang bagaimana cara kita menghitung integral dari ini? Oke. Kita hapus dulu. Kita akan hitung integralnya di sebelah sini. Oke. Apakah bentuk ini bisa disederhanakan lagi? Sepertinya tidak bisa, ya. Awas, ini R kuadrat dan R ini tidak bisa dikalikan, ya. Tidak bisa menjadi sin R pangkat 3 karena ini adalah fungsi trigonometri, sedangkan ini fungsi biasa, ya. Jadi variabelnya tidak bisa saling mengkalikan, gitu. Oke. Maka dari itu kita di sini perlu menggunakan integral substitusi. Ya, kita misalkan kita punya variabel U itu adalah R kuadrat. Jadi R kuadrat ini yang di dalam sini kita misalkan, ya. Lalu kita turunkan kedua ruasnya, ini menjadi DU, yang ini menjadi 2R dr. Ya. Artinya RDR ini, RDR ini sama dengan DU per 2. Kita substitusikan ke sini. Ya. Oh ya, satu lagi jangan lupa batasnya, batas dari R pun dikonversi. Ya. Batas dari R ini adalah 0 dan 1. Jika R-nya itu 0, R-nya 0, U-nya akan sama dengan 0 kuadrat, berarti 0. Dan R-nya, jika R-nya 1 kuadrat sama dengan 1. Tidak berubah, ya. Kebetulan di sini karena angkanya 1, 0 sampai 1, jadi batasnya tidak berubah. Ya. Tapi jika batasnya yang lain, 2, 3, hasilnya akan berbeda batasnya. Ya, batasnya akan berubah. Di sini kebetulan saja sama. Ya. Oke, kita tulis ulang integralnya. Integral dari 0 sampai pi per 2. Integral 0 sampai 1. Oke, sin-nya ini menjadi sin U. R kuadratnya itu, ya, R kuadratnya jadi U. RDR ini menjadi DU per 2. DU per 2 d theta. Seperti itu. Selanjutnya kita coba integralkan. Ini menjadi integral dari 0 sampai pi per 2. Kita integralkan sin U. Diintegralkan menjadi negatif cos U. Oke, batasnya masuk. Oh ya, per 2. Batasnya kita masukkan. Dari 1 sampai 0 d theta. Oke, coba kita masukkan batasnya. Ini menjadi integral 0 sampai pi per 2. Batas atasnya itu negatif. Oke, setengahnya kita keluarkan saja, ya. Mungkin.
Karena ini setengah, itu tidak ada variabelnya, setengahnya bisa pindah ke depan, keluar integralnya, supaya lebih simpel. Oke, kita masukkan ini menjadi negatif cos 1 dikurangi dalam kurung negatif cos 0. Oke, menjadi setengah dari negatif cos 1 cos 0 itu 1, negatif 1 jadi plus 1 ya. Nah, seperti itu. D theta, ini D theta, ini D theta. Oke. Selanjutnya kita integralkan terhadap theta. Di sebelah sini ya. Sedikit lagi. Oke. Kita integralkan ini terhadap theta ya, karena ini tidak ada theta, ini tidak ada theta, kita tinggal menambahkan tetanya saja. Ya, menjadi 1/2 integral dari negatif cos 1 ditambah 1 theta dari 0 sampai pi/2. Oke, lalu kita substitusikan. Tetanya, theta yang pertama pi/2, theta yang bawahnya itu 0. Ya, berarti yang 0 bisa tidak dikerjakan ya. Ini menjadi 1/2 dari negatif cos 1 ditambah 1 dikali pi/2 dikurangi 0. Ya, ini 0 langsung. Kalikan semua 0. Oke. Jadi setelah disederhanakan, kita mendapatkan jawaban ini pi/2-nya bisa ke depan ya. Jadi pi/4 dikali, biar lebih bagus satunya ke depan kan mungkin ya. 1 dikurangi cos 1. Ini dia jawabannya. Ya. Oke. Mungkin seperti itu jawaban untuk pembahasan soal nomor 4 ya. Sekali lagi ini akan lebih mudah dikerjakan pada koordinat polar. Poin-poin yang perlu diperhatikan, pertama kita harus mengetahui konversi atau bentuk lain dari fungsi koordinat kartesius ini pada koordinat polar ya. Lalu jangan lupa untuk mengkonversi juga atau merubah juga batasnya, karena batas integral ini pada koordinat kartesius kita harus rubah pada koordinat polar. Dan jangan lupa juga areanya itu yang sedang kita bicarakan yang sebelah mana ya. Jangan sampai areanya itu kita salah ya. Kalau areanya salah nanti menentukan batasnya pun salah. Seperti itu. Di sini tinggal kita integrasikan. Mungkin teknik integrasi yang perlu diperhatikan adalah ini, integral substitusi. Sisanya hanya menghitung saja. Ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.